Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Fasilitator Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Bapak Tatang, yang kami hormati pengajar praktik Ibu Fitri Anissa Dewi. Perkenalkan, saya Farida Nur Hikmah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri Semen, Kabupaten Kulon Progo. Dalam video kali ini, saya bertindak sebagai supervisor akan melakukan rangkaian supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching secara langsung dengan rekan sejawat. Selamat menyaksikan. Saat ini, saya sudah bersama dengan rekan sejawat, Bapak Ibnu Aji Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aji. Waalaikumsalam, Bu Ida. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik sekali, Bu Ida. Semoga begitu juga dengan jenengan. Ya, alhamdulillah saya juga baik. Pak Aji, silakan saya berikan kesempatan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Baik. Terima kasih untuk kesempatannya, Bu Ida. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Ibnu Aji Setiawan, SPD, guru kelas 6 di SD Negeri Semen, Kulon Progo. Saya di sini merupakan teman sejawat dari Ibu Farida Nur Hikmah, SPDI, di mana pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai supervisi yang disupervisi akademik oleh Ibu Farida Nur Hikmah, SPDI. Sekian. Ya, baik Pak Aji, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik di kelas Pak Aji. Terima kasih banyak Pak sudah berkenan. Iya Ibu, sama-sama, terima kasih. Ya, Pak Aji, rangkaian supervisi akademik ini akan kita lakukan dalam 3 tahap. Yang pertama tahap pra-observasi, kemudian tahap observasi, dan pasca observasi. Nah, di siang hari ini kita akan melakukan tahap pra-observasi. Harapannya dalam diskusi kita hari ini kita dapat berdiskusi, juga bertukar pikiran terkait dengan kesiapan-kesiapan Pak Aji untuk melakukan kegiatan pembelajaran besok. Juga agar kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan semoga juga bisa menambah pengetahuan dan pengalaman Pak Aji. Iya, baik Ibu. Oke, untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini, Pak Aji, apa nih harapan Pak Aji dari diskusi kita siang hari ini? Baik Ibu, jujur saya merasa senang sekali Ibu bisa mendapatkan kesempatan di supervisi akademik oleh Ibu Ida. Dan harapan saya di diskusi kita siang hari ini, yang pertama harapannya saya bisa memantapkan lagi persiapan saya terkait pembelajaran yang akan saya lakukan besok pagi begitu. Selanjutnya saya juga menjadikan diskusi ini sebagai momentum dalam menambah pengetahuan, menambah pengalaman saya dalam mempersiapkan pembelajaran di kelas, begitu Ya, Ibu. semoga harapannya bisa terwujud ya Pak, Amin, kita belajar Ibu. bersama. Anjir. Oke Pak Aji, besok Pak Aji mau melakukan pembelajaran di kelas 6 ya Pak, Iya, bisa Ibu, diceritakan untuk materi atau muatan pembelajarannya? Ya, baik. Untuk besok itu saya akan melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia, Ibu. Ya. Materi yang akan saya ambil itu terkait dengan puisi, begitu. Baik, terkait dengan materi puisi pasti ada tujuan pembelajarannya nih Pak. Oke. Apa nih tujuan pembelajarannya? Ya, baik. Melalui pembelajaran besok itu harapannya siswa dapat memahami dan juga dapat menciptakan puisi. Terus kemudian siswa juga dapat mengembangkan keterampilannya dalam hal keterampilan digital dan juga keterampilan kolaborasi, begitu Ibu. Ya, wah luar biasa. Jadi tidak hanya mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam menciptakan puisi, tapi Pak Aji juga meningkatkan digital skill-nya, juga tadi kolaborasinya ya Pak. Betul sekali, Bagus. Pak Aji, untuk selanjutnya, apa nih persiapan yang sudah Pak Aji lakukan sampai dengan hari ini? Baik, jadi setelah kemarin kita sudah diskusi itu ya Bu ya. Ya. Nah, selanjutnya itu saya sudah alhamdulillah bisa menyusun RPP, LKPD, mempersiapkan media pembelajaran dan juga sumber belajarnya Ibu. Ya. Yang pertama terkait dengan RPP, nah ini kebetulan saya sudah membawa. Untuk RPP ini sudah memuat pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional
serta pembelajaran disiplin positif begitu Ibu. Monggo Oh ya. nanti bisa Wah, ikut kemarin padahal kita dicermati. cuma ngobrol sebentar ya Pak, tapi Pak Aji sudah Nggih, bisa menyusun rencana pembelajaran yang di dalamnya sudah termuat ada pembelajaran berdiferensiasi, iya, kemudian juga kompetensi sosial iya. emosionalnya, juga tentang disiplin positifnya ya Iya, Pak. Hmm. betul sekali Bu, begitu. Terus kemudian untuk LKPD-nya juga sudah saya persiapkan. Di sini Mm-mm. nanti memuat berbagai langkah pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa. Jadi nanti ini sebagai panduannya begitu Ibu. Ya, ini untuk LKPD-nya ya. Iya, dan untuk media pembelajarannya juga sudah saya persiapkan seperti video pembelajaran, Mm-mm. buku-buku kumpulan puisi Mm-mm. begitu, dan juga nanti saya juga memanfaatkan lingkungan sekitar Mm-mm. sebagai media dan sumber belajar begitu. Bagus, jadi sumber belajarnya tidak hanya buku-buku yang ada di kelas, Betul tapi juga sekali Bu. memanfaatkan lingkungan. Anjay. Ya, Wah, luar biasa. Oke, Pak Haji, selanjutnya kita ngobrol-ngobrol tentang strategi. Mungkin ya, mulai dari model pembelajaran yang terlebih dahulu ya, Pak. ya Bisa Bu. diceritakan untuk model pembelajarannya? Ya, baik untuk model pembelajarannya Bu, besok saya akan menggunakan model pembelajaran nature-based learning, di mana Nature-based nanti learning ya. pembelajaran ini akan memanfaatkan lingkungan alam Mm, begitu sebagai sumber dan media belajar. mm, Jadi karena di sini nanti siswa setelah memahami apa itu puisi, nanti harapannya siswa dapat menciptakan puisi, di mana dalam menciptakan puisi itu nanti siswa akan mengamati, mendengarkan, merasakan apa yang ada di lingkungan alam sekitar kita, mm. begitu Ibu. Mhm. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi tadi ya, Iya, kita sudah tahu bahwa ada pembelajaran, berdiferensiasi konten, kemudian ada diferensiasi proses, juga iya, diferensiasi produk. iya. Nah, mana nih diferensiasi yang akan Pak Haji angkat besok? Oke, kebetulan besok itu pembelajarannya memuat ketiga-tiganya Ibu. Hmm, Jadi sudah ada diferensiasi kontennya, ya, ada diferensiasi proses, mhm, sekaligus diferensiasi produk begitu luar Ibu. biasa. Jadi ketiga-tiganya ya Pak, Nggih. bisa diceritakan mulai dari diferensiasi kontennya seperti apa Pak? Oke, jadi untuk diferensiasi konten nanti bisa dilihat dari ragam media pembelajaran yang Mhm, saya gunakan, Bu. iya, Yang pertama itu ada video pembelajaran, mhm, ini untuk memfasilitasi siswa yang memiliki gaya belajar audiovisual begitu. iya, Terus kemudian ada buku-buku kumpulan puisi mhm, anak begitu. Ini nanti untuk memfasilitasi siswa yang bergaya belajar visual. Dan mhm, juga nanti kan saya mengajak siswa itu field trip jalan-jalan ke mhm. lingkungan sekitar. Nah, itu nanti media pembelajaran itu kan nanti memfasilitasi siswa yang bergaya belajar kinestetik begitu Ibu. Jadi Pak Haji sudah memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan profil belajarnya siswa Betul ya? sekali Bu. Ada visual, audio, dan juga kinestetik. Iya, Oke, untuk selanjutnya tentang diferensiasi proses nih Pak, oke. seperti apa? Oke, jadi untuk diferensiasi proses bisa dilihat dari ragam metode pembelajaran yang Iya, saya terapkan besok. mhm, Yang pertama ada metode pengamatan, iya, terus kemudian metode studi literasi, mhm, terus kemudian metode field trip begitu, terus kemudian nanti ada metode proyek di mana siswa akan membuat suatu produk puisi begitu ya. iya, Terus kemudian nanti juga ada metode presentasi begitu, di mhm, mana nanti siswa akan menampilkan karyanya itu sesuai dengan minatnya masing-masing begitu. mhm. Kemudian Kemudian untuk diferensiasi produk ya Pak, ya, bagaimana itu Pak? jadi untuk diferensiasi produk itu nanti bisa dilihat dari ragam karya yang dibuat siswa. Jadi nanti kan setelah siswa berhasil menuliskan atau Mhm, menciptakan puisi, nanti dalam pemaparannya, dalam siswa menyajikan hasil karyanya mhm, itu kan saya tawarkan menjadi beberapa jenis karya begitu. Yang pertama ada mungkin siswa yang ingin membuat memaparkan karyanya itu berupa karya tulis. mhm, Nanti siswa akan saya ajari bagaimana membuat poster begitu menggunakan Canva gitu. Jadi mmm, produknya adalah berupa teks tertulis begitu ya, tetapi yang lebih menarik lagi begitu karena iya, menggunakan Canva. Terus mhm, yang kedua mungkin nanti ada siswa yang dia suka membaca puisi mhm, tapi mungkin untuk menampilkannya di depan itu masih kurang percaya diri gitu. Itu iya, nanti saya ajari untuk bagaimana
menampilkan karya melalui rekaman audio gitu. Terus yang ketiga, ini bagi siswa yang percaya diri, ini ada beberapa begitu, nanti siswa akan menampilkan puisinya begitu, membacakan puisi dan itu diambil video. Jadi nanti produknya berupa video gitu, video pembacaan puisi oleh siswa itu sendiri. Begitu Ibu. Ya, luar biasa Pak. Jadi kalau kita ingat kembali pemikiran Ki Hajar Dewantara, Pak Haji sudah memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kodrat alam juga kodrat zamannya anak. Iya Bu, insya Allah. Ya, luar biasa. Oke, setelah saya mendengarkan persiapan Pak Haji ya, mulai dari materi yang akan dipelajarkan, kemudian tujuannya, strategi, kemudian ada diferensiasinya tadi ya Pak. Nah, mungkin apakah ada nih yang masih ingin Pak Haji tambahkan untuk persiapan pembelajaran besok? Oke, begini Bu. Jadi sebenarnya saya itu masih ada satu sisi kekhawatiran Oh begitu iya, terkait dengan pembelajaran besok itu. iya, Jadi besok ketika siswa ini menampilkan karya, menyajikan karya itu kan nanti akan menggunakan Chromebook, iya, bagi yang akan membuat karya melalui Canva begitu, di mana di situ kan membutuhkan koneksi internet. iya. Nah, kebetulan wifi sekolah itu kan juga terbatas ya. Nah, di situ saya ada kekhawatiran kalau nanti koneksi internet dari wifi sekolah itu kok tidak cepat begitu, lambat begitu. Jadi itu akan cukup mengganggu juga dalam pembelajaran. Itu Iya. kekhawatiran saya yang pertama. Kekhawatiran saya yang kedua yaitu kan nanti saat pembelajaran itu siswa akan saya ajak untuk pembelajaran kolaboratif begitu ya Bu ya, di mana nanti akan bekerja secara berkelompok. Iya. Tapi di sini saya masih ada hal yang saya belum mantap begitu kaitannya ketika membuat kelompok siswa begitu. Mungkin dua hal itu sih Bu yang masih menjadi kekhawatiran saya Iya, begitu. jadi ada dua hal yang masih menjadi khawatiran Pak Haji ya. Anjay. Kalau boleh saya ulangi, yang pertama tadi untuk penggunaan Chromebook Iya. terkait dengan jaringan internetnya Iya, ya. betul sekali Bu. Kemudian yang kedua terkait dengan kolaborasi siswa pembagian kelompoknya. Iya. Begini Pak, sebetulnya Pak Haji kan sudah pernah ya melakukan pembelajaran dengan menggunakan Chromebook. Iya. Oke, Pak Haji juga sudah pernah melakukan pembelajaran di kelas di mana siswa itu diajak untuk berkolaborasi. Iya, pernah. Mungkin Bapak bisa berefleksi dari pengalaman-pengalaman yang lalu, mengingat kembali refleksi Pak Haji yang bisa Pak Haji manfaatkan untuk pembelajaran besok. Mungkin sudah terpikirkan suatu rencana di benak Pak Haji yang akan Pak Haji gunakan untuk meminimalisir tentang kekhawatiran Pak Haji tadi. Iya sih Bu, bisa juga ya sebenarnya ya saya mengambil refleksi dari pembelajaran yang telah lalu begitu ya. Jadi kalau penggunaan Chromebook sendiri yang memanfaatkan koneksi internet memang sudah sering ya digunakan. Terutama kalau apalagi di ASPD dan ANBK itu 15 Chromebook sekaligus itu kuat. Iya. Gitu. Tapi memang kemarin sempat terkendala juga ketika saya menerapkan Chromebook di pembelajaran itu lambat begitu. Tapi saya rasa ini saya juga baru menemukan gitu. Karena waktu itu tuh saya masih belum berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lain begitu. Karena kita tahu sendiri biasanya bapak ibu guru itu kan juga menggunakan koneksi wifi ya di HP-nya masing-masing begitu ya. Jadi itu juga sudah menambah beban koneksinya juga ya. Mungkin besok saya bisa lebih berkoordinasi lagi mungkin ya dengan ibu kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru yang lain. Untuk sementara waktu ketika saya pembelajaran besok itu saya mohonkan untuk bapak ibu guru tidak menggunakan wifi sekolah dulu begitu mungkin sehingga nanti harapannya dalam saya belajar membelajarkan menggunakan Canva itu tadi bisa lebih lancar gitu. Dan satu lagi mungkin nanti saya bisa mengurangi penggunaan jumlah Chromebook ini. Kalau saya memiliki 28 siswa dulu itu kan menggunakan 14 Chromebook ya. Saya rasa ini nanti kelompoknya lebih saya kecilkan lagi jumlahnya, hanya 7 kelompok saja sehingga nanti mungkin hanya butuh 7 Chromebook begitu mungkin.
Mungkin itu Bu, Iya, yang bagus saya Pak. temukan dari refleksi yang pertama. Ya, nih, bagus sekali Pak untuk meminimalisir khawatiran Pak Aji terkait dengan penggunaan Chromebook. Pak Aji akan mengkomunikasikan dengan pihak sekolah, Iya. juga dengan rekan-rekan sejawat yang lain. Ya, semoga bisa berhasil besok ya Pak. Amin Ibu. Selanjutnya yang kedua, khawatiran Pak Aji terkait dengan pembagian kelompok. Pak Aji mungkin bisa berefleksi dari asesmen diagnostik yang sudah Pak Aji lakukan sebelumnya ya. Oh iya, benar sekali Bu. Jadi saya kan sudah memiliki data Mm-mm. hasil gaya belajar siswa begitu ya. Iya, Mungkin benar nanti bisa saya gunakan gaya belajar siswa itu sebagai acuan saya begitu betul. dalam membentuk kelompoknya Ibu. Iya. Oke, terima kasih Bu. Ya, kemudian terkait dengan waktu pelaksanaannya nih Pak, Oke. kapan nih pembelajaran ini akan dilaksanakan? Ya baik, untuk pelaksanaan pembelajaran ini insya Allah saya terapkan besok pagi Bu, dari Jumat ini besok tanggal 12 Januari Oke, ya. 2024 begitu. Ya, bagus. Kemudian selanjutnya apa nih komitmen Pak Aji untuk pembelajaran besok? Iya, komitmen saya untuk mempersiapkan pembelajaran besok yang pertama saya akan belajar lagi tentunya. Saya akan baca-baca lagi tentang materi yang akan saya sampaikan besok begitu sehingga saya lebih paham dan lebih siap lagi dalam pembelajaran. Dan tentunya saya akan memantapkan lagi persiapan saya kaitannya dengan media pembelajaran yang harus saya siapkan, terus metode pembelajaran yang besok akan terapkan, gitu. Terus kemudian mungkin sumber belajarnya akan saya lebih perhatikan lagi, terutama dengan perangkat alat-alat pembelajarannya besok terkait dengan laptop, Chromebook, dan mungkin kameranya begitu. Ya, bagus sekali. Pak Aji, kalau kita kembali kepada obrolan kita di awal tadi terkait dengan tujuan supervisi akademik, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi. Iya. Nah, di sini mungkin Pak Aji bisa menyampaikan apa area kompetensi yang secara spesifik Pak Aji ingin agar saya bantu untuk mengembangkannya. Oke, baik Ibu. Jadi yang ingin saya kembangkan kompetensinya dari saya sendiri itu yang pertama kaitannya dengan kompetensi saya dalam membelajarkan kepada siswa sehingga nantinya siswa dapat mengembangkan keterampilan digitalnya begitu dan juga keterampilan kolaborasinya begitu. Yang pertama. Terus yang kedua, kompetensi saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi begitu Ibu. Terus yang selanjutnya kompetensi saya dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional dan juga disiplin positif. Terus selanjutnya saya juga masih perlu ini Bu di kompetensi komunikasinya di mana saya dalam menggunakan bahasa-bahasa yang baik dan benar atau mungkin strategi-strategi storytelling. Oke, mungkin itu sih Bu kompetensi yang ingin saya kembangkan melalui supervisi ini. Semoga saya bisa membantu ya Pak. Di sini Bu. saya menangkap ada 5 kompetensi yang secara spesifik ingin Pak Aji kembangkan. Yang pertama tadi digital skill, kemudian kolaborasi, kemudian yang ketiga tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Pak, kemudian yang keempat tentang kompetensi sosial emosional, budaya positif, dan yang terakhir tentang komunikasi atau tadi storytellingnya tadi ya. Jadi semoga saya bisa membantu ya Pak. Oke, untuk selanjutnya Pak, sepertinya obrolan kita tentang persiapan pembelajaran Pak Aji sudah cukup. Mungkin Pak Aji bisa menceritakan kembali nih dari awal sampai akhir apa nih yang sudah Pak Aji dapat dari diskusi kita siang hari ini. Oke, baik, dari awal diskusi tadi sampai saat ini saya mendapatkan banyak hal. Terima kasih banyak Ibu. Jadi saya bisa merasa lebih mantap lagi dalam saya mempersiapkan pembelajaran besok kaitannya dengan penyiapan RPP, terus LKPD, terus tadi sudah saya sampaikan juga terkait dengan media pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga sumber belajar siswa begitu. Terus kemudian tadi sudah dipaparkan juga saya lebih mantap lagi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Tadi sudah saya sampaikan kaitannya dengan diferensiasi konten, proses dan produknya begitu. Terus kemudian tadi saya masih sempat memiliki kekhawatiran begitu, 2 kekhawatiran tadi, dan alhamdulillah
melalui diskusi kali ini juga sudah mendapatkan solusinya begitu, sehingga saya merasa lebih mantap lagi, lebih matang lagi untuk besok bisa menerapkan pembelajaran ini kepada siswa-siswa saya di kelas 6 begitu Ibu. Alhamdulillah, semoga harapan Pak Aji di awal terkait dengan diskusi kita siang hari ini bisa tercapai ya Amin Pak. Ibu, anjay. Kemudian gimana nih perasaan Pak Aji sekarang setelah kita melakukan diskusi tadi? Saya merasa lebih optimis Ibu begitu untuk kemudian bisa menerapkan pembelajaran besok pagi dengan sebaik-baiknya begitu. Tentunya insya Allah nanti pembelajarannya bisa berjalan dengan baik, lancar, dan apa yang menjadi tujuan pembelajaran saya besok bisa tercapai dengan baik begitu Ibu. Ya, semoga lebih siap lagi untuk pelaksanaan pembelajaran besok ya Pak. Amin, Kemudian Ibu. juga semoga besok saya bisa membantu Pak Aji terkait dengan observasi di kelas. Semoga Pak Aji menjadi lebih siap lagi untuk pelaksanaan pembelajaran besok ya Pak. Dan juga saya bisa membantu Pak Aji dengan optimal, terkhusus pada area kompetensi yang ingin Pak Aji kembangkan. Iya Ibu. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya untuk perbincangan kita pada praobservasi siang hari ini. Anjay, sama-sama Ibu, sama-sama. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya belajar banyak dari diskusi kita siang hari ini. Baik, kita berjumpa kembali pada saat observasi. Kemudian kita kembali ngobrol-ngobrol ya Pak untuk diskusi pada pasca observasi. Anjay Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak Aji. Sami-sami Ibu. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Ya baik, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, alhamdulillah di pagi yang cerah ini di hari Jumat berkah kita bisa bertemu kembali bisa. Oke, baik anak-anak, kita awali pagi hari ini dengan SOP pagi terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan dipimpin teman-temannya. Lanjut, Mbak Elmira gembira, Mbak Mas Ervan semangat, Mas Guntur tidak masuk ya, tadi sudah izin melalui WA. Mbak Hilya apa? Cukup ceria, Wah, cukupnya ya loh. Semoga nanti di pelajaran hari ini jadi ceria penuh, wah gitu. Mbak Kayla ceria. Iya baik, alhamdulillah di pagi yang cerah ini di hari Jumat berkah kita bisa bertemu kembali, bisa berangkat lagi ke sekolah dengan sehat, dengan ceria, dengan bahagia. Semuanya bahagia pagi hari ini? Bahagia ya, coba Pak cek dulu semangatnya, tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke, luar biasa sekali semangatnya. Pak Aji curahkan perasaannya Pak Aji. Waduh. Mencurahkan apa tiba-tiba muncul inspirasi begitu dari
apa namanya benaknya Pak Aji, tak tuliskan apa yang Pak Aji rasakan pagi hari ini. Pengen tahu nggak kira-kira bagaimana curahan perasaannya Pak Aji pada pagi hari ini? Pengen. Dengarkan baik-baik Pak Aji punya suatu karya apa ya ini ya, nanti anak-anak tebak. Mentari bersinar lagi. Semangatku mengiringi langkahku untuk pergi. Menemui siswa dan siswi yang sangat aku cintai. Ada yang mungkin pernah membuat juga menulis tulisan yang semacam ini. Oke, Nana sudah pernah. Menurut Nana, tulisan ini jenis tulisan apa? Puisi. Oke, Nana sudah tahu tentang puisi ternyata. Oke, sip. Mungkin di kelas-kelas sebelumnya Nana juga sudah pernah mempelajari tentang apa itu puisi. Nah, di kelas 6 ini nanti kita akan belajar lagi kaitannya dengan puisi, tapi kita tidak hanya akan mengenal apa itu puisi, tidak hanya tentang apa itu jenis puisi itu apa, tapi kita nanti targetnya pelajaran pagi hari ini kita akan mempelajari puisi sekaligus bagaimana sih kita itu bisa menciptakan, membuat yang namanya karya puisi. Siap? Siap. Oke. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajarannya. Sebelumnya biar lebih semangat lagi, tabur semangat. Semangat. Oke. Karena selanjutnya kegiatannya adalah berkelompok. Nanti kita akan bagi kelas ini menjadi 6 kelompok. Kemarin Pak Haji di awal semester sudah pernah memberikan tes diagnostik tentang kamu kalau belajar itu sukanya yang bagaimana, bahwa kalau mendengarkan musik apa kamu suka, kalau melihat video apa kamu suka, gitu kan. Itu sebagai bahan Pak Haji untuk menentukan gaya belajarmu. Nah, pada pagi hari ini kelompoknya sudah Pak Haji siapkan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Nanti setiap kelompoknya akan berkumpul dengan siswa, dengan teman, dengan gaya belajar yang sama. Oke, siap? Ya. Oke. Oke, baik anak-anak, sepertinya sudah selesai semuanya ya. Wah, luar biasa sekali hasil studi literasinya. Sudah dituliskan, bahkan diberi hiasan gambar begitu. Untuk kegiatan selanjutnya nanti silakan anak-anak masing-masing kelompok. Ini semuanya ya nanti ya. Oke, gitu. Silahkan mempresentasikan hasil dari studi literasinya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Mas Aceh, Mas Hawin, dan kawan-kawan. Silahkan. Yuk. Ciri-ciri puisi lama. Puisi lama terikat pada jumlah baris dan rima. Selain itu, puisi lama juga terikat dengan diksi, irama, intonasi, dan hal-hal lainnya. Puisi lama biasanya anonim. Puisi lama memiliki gaya bahasa yang statis atau tetap. Puisi lama juga termasuk sastra lisan. Oke, baik, beri tepuk tangan. Mas Adi. Oke, bagus sekali. Tadi terkait dengan ciri-ciri puisi lama. Oke, ya kita beri tepuk tangan dulu sebelumnya biar lebih semangat.
Oke, silakan. Jenis puisi, puisi naratif, puisi lirik, puisi deskriptif, puisi filosofis. Oke, sip. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Nindi. Coba semangat. Semangat. Baik. Luar biasa, semua kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil studi literasinya. Kaitannya dengan pengertian puisi itu apa, ciri-ciri puisi modern, terus ada ciri-ciri puisi lama, ada jenis-jenis puisi tadi sudah disampaikan, dan juga ada 2 contoh puisi di sini yang sudah ditemukan oleh anak-anak semuanya begitu. Nah, dari sini nanti harapannya selanjutnya anak-anak bisa menyusun puisi sesuai dengan kreativitas masing-masing. Oke, baik anak-anak, di sini Pak Aji sudah menyiapkan 1 video pembelajaran. Nanti kita akan mencari tahu, kita akan mendapatkan informasi bagaimana sih caranya menyusun puisi yang baik gitu. Itu ya, sebelum kemudian nanti kita akan benar-benar membuat puisi berdasarkan kreativitas kita masing-masing, berdasarkan apa yang kita lihat di lingkungan alam sekitar kita. Oke, sudah siap untuk melihat videonya? Sudah. Oke, baik anak-anak, tadi kita sudah melihat video pembelajaran tentang bagaimana cara membuat atau menyusun puisi. Nah, selanjutnya kita akan field trip atau jalan-jalan. Nanti kita akan menyusuri perkampungan, perdusunan semua ini. Mau atau tidak? Mau. Harus semangat ya. Oke, baik anak-anak, kita sudah sampai separuh perjalanan dan tadi kita sudah banyak melihat suasana alam lingkungan sekitar sekolah kita. Nah, silahkan anak-anak bisa tuliskan beberapa temuan, baik itu apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dengar, bisa ditulis dulu sehingga nanti bermacam-macam temuan dari apa yang kita lihat, dengar, dan juga mungkin rasakan itu nanti kita buat menjadi sebuah puisi. Begitu ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah melakukan aktivitas field trip, jalan-jalan. Senang atau tidak tadi? Senang. Oke, tadi semangat sekali jalan-jalan keliling kampung semen begitu ya. Kita sudah menemukan banyak hal terkait apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan ketika kita jalan-jalan di alam lingkungan sekitar kita tadi. Terus tadi contohnya nih dari kelompoknya Mas Aldi, Mas Sifai sudah menemukan beberapa kata-kata. Nah, nanti dari kata-kata ini, kalimat-kalimat ini mungkin masih belum beraturan ya. Nanti kata puisi itu adalah suatu karya sastra yang kemudian ditulis dengan memperhatikan adanya diksi atau pilihan kata yang indah. Cari sinonim-sinonim kata-kata yang lebih indah begitu ya, nanti yang memiliki rima begitu sehingga nanti bisa menjadi puisi yang bagus.
Nah, silakan anak-anak, dari apa yang sudah anak-anak tuliskan selama jalan-jalan tadi, silakan dibuat, direvisi, terus kemudian disusun sehingga menjadi puisi yang baik, gitu ya. Oke, terus selanjutnya nanti anak-anak silakan memikirkan karya puisi ini kan baru, kalau nanti sudah jadi puisi baru tertulis di kertas putih seperti ini ya. Kira-kira menarik nggak kalau cuman mau ditampilkan di kertas putih seperti ini? Sepertinya kurang menarik ya. Nanti silakan anak-anak bisa dengan sesuai dengan minat masing-masing bisa menampilkan karyanya. Siapa tahu ada nanti yang mau menuliskan puisinya melalui aplikasi Canva. Kita pernah belajar Canva sebelumnya. Terus kemudian mungkin ada anak-anak yang pengen menyampaikan puisinya, menampilkan puisinya di video. Wah, misalkan anak-anak nanti mau dibuat konten TikTok atau mungkin nanti di-upload di YouTube, nanti pembacaan puisi anak-anak bisa, gitu ya. Atau mungkin boleh juga nanti kalau Pak Haji, saya malu ya kalau mau rekaman video, nanti hanya direkam suaranya toh, itu juga boleh. Oke, siap? Nanti sesuai dengan minat masing-masing. Dan di sini Pak Haji sudah menyiapkan Chromebook untuk masing-masing kelompok, nanti bisa kalian. Nanti yang membutuhkan misalkan mau merekam video nanti bisa menggunakan HP-nya Pak Haji, gitu ya. Oke, selamat melanjutkan karyanya. Sebelumnya coba tepuk semangat. Oke, selamat melanjutkan. Baik anak-anak, kita tadi sudah berhasil membuat puisi dan puisinya juga sudah disajikan menjadi bentuk yang sangat menarik, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi ada teman yang membuat puisi terus kemudian dibuat menggunakan Canva. Ini ada beberapa contohnya. Terus tadi juga sudah ada anak-anak teman-teman kita yang merekam pembacaan puisi begitu. Dan juga tadi ada yang merekam video saat membacakan puisi. Luar biasa semuanya, hebat-hebat semuanya muridnya Pak Haji. Oke. Dan
sekian dulu pembelajaran kita. Sebelum kita akhiri nanti, coba Pak Cik mau tanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Apa? Membuat puisi. Ya, tapi sebelumnya ngapain dulu tadi Mas Pak? Pertama kali jalan-jalan, ya betul. Sebelum itu ada lagi mengamati lingkungan, bisa apa lagi? Mengamati buku bacaan dan juga informasi dari Google terkait dengan puisi, kegiatan studi literasi tentang puisi. Terus kemudian tadi kita jalan-jalan field trip. Sebelum field trip kita juga sudah mempelajari bagaimana cara membuat puisi itu. Terus kita praktekkan dengan cara jalan-jalan, kita melihat lingkungan sekitar kita, melihat, mendengar, dan merasakan apa yang kita alami saat itu, dan itu kita tuliskan menjadi sebuah karya puisi. Ternyata membuat puisi itu gampang atau sulit sih? Gampang sekali ternyata, dengan mencari inspirasi dari alam lingkungan sekitar kita. Oke, luar biasa. Memiliki kuis tidak banyak. Nanti silakan anak-anak mengerjakan. Nanti bagi yang sudah selesai silakan langsung dikumpulkan. Ya. Oke, baik, silakan dikerjakan. Selesai silakan diangkat. Oke, Pak Haji tarik. Oke, baik anak-anak. Wah, pelajaran hari ini bersama Pak Haji sudah bisa terlaksana dengan baik sekali, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini ketika belajar puisi? Senang? Senang, bahagia? Ada yang capek tadi jalan-jalan? Capek tapi tetap menyenangkan ya. Apalagi kita sudah berhasil membuat karya yang sangat luar biasa, karya puisi tentang lingkungan alam sekitar kita. Oke, untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, Pak Haji tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Nur Hikmah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Semen, Kabupaten Kulon Progo. Dalam percakapan pasca observasi ini, saya sudah didampingi oleh pengajar praktik Ibu Fitri Adisa Dewi dan Bapak Ibu Aji Setiawan selaku rekan sejawat yang sudah saya observasi pembelajarannya beberapa waktu lalu. Assalamualaikum Bu Fitri, Pak Aji. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Di video pasca observasi ini sebagai rangkaian terakhir supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching secara langsung dengan rekan sejawat. Baik, Pak Aji. Alhamdulillah 2 tahapan supervisi akademik sudah kita lalui, yaitu tahap pra-observasi dan tahap observasi. Ya, Ibu. Siang hari ini kita akan melakukan tahapan yang terakhir, yaitu pasca observasi, di mana kita akan berbincang terkait dengan evaluasi keterlaksanaan pembelajaran kemarin. Jadi Bu, siap. Untuk mengawali percakapan Pak, mungkin Pak Haji bisa mengutarakan terlebih dahulu bagaimana perasaan Pak Haji setelah pembelajaran kemarin. Jadi Bu, terkait dengan perasaannya ya, jujur saja waktu itu pertama kali saya merasa gugup gitu selama pembelajaran, karena memang ini menjadi pengalaman pertama saya begitu,
ketika mengajar diobservasi oleh rekan sejawat begitu. Tetapi alhamdulillah lambat laun saya bisa beradaptasi dengan situasi tersebut sehingga pembelajaran tetap berjalan dengan baik dan lancar begitu. Terkait dengan pelaksanaan pembelajarannya kemarin, saya merasa puas sih dengan apa yang sudah saya laksanakan begitu dalam pembelajaran tersebut. Begitu Ibu. Baik, alhamdulillah. Mungkin Pak Haji bisa menyampaikan tujuan yang ingin Bapak peroleh di percakapan pasca observasi ini, Pak. Apa yang ingin Pak Haji peroleh? Baik Ibu, tentunya melalui percakapan pasca observasi ini harapan saya nantinya ini bisa menjadi suatu wahana untuk mengevaluasi begitu dan juga merefleksikan apa yang sudah saya terapkan dalam pembelajaran kemarin begitu Ibu, sehingga nanti mohon masukannya begitu dari Ibu Ida sehingga nantinya saya bisa mendapatkan catatan-catatan terkait dengan hal yang mungkin bisa saya perbaiki lagi begitu, atau mungkin saya pertahankan atau mungkin saya tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya begitu Ibu. Baik, semoga bisa membantu nih Pak. Di sini kita sama-sama belajar. Baik Pak Haji, mengingat percakapan pra observasi yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu, di sana Pak Haji menyampaikan ada 5 kompetensi yang secara spesifik ingin Pak Haji kembangkan. Mohon izin kalau boleh saya untuk merefresh kembali ingatan kita, boleh saya sampaikan 5 kompetensi tersebut. Yang pertama, Pak Haji ingin mengoptimalkan kemampuan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, terutama dalam keterampilan digital dalam pembelajaran. Yang kedua, ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, tentang kompetensi sosial emosional, penerapannya dalam pembelajaran. Yang keempat, penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, tentang keterampilan berkolaborasi antar siswa. Betul seperti itu, Pak? Ya, betul sekali Bu. Itu tadi 5 kompetensi yang menjadi fokus peningkatan kompetensi saya dalam mengajar begitu. Baik, menurut Pak Haji sendiri, jika kita melihat proses pembelajaran kemarin yang sudah Pak Haji lakukan, dari kompetensi-kompetensi tersebut, bagaimana tingkat ketercapaiannya Pak? Mungkin bisa diawali dengan tentang penerapan keterampilan digital dalam proses pembelajaran kemarin. Ketercapaiannya menurut Pak Haji bagaimana? Baik. Kaitannya dengan optimalisasi pengembangan keterampilan digital siswa dalam pembelajaran gitu nih Bu. Menurut saya sudah tercapai dengan sangat baik begitu. Kemarin alhamdulillah dalam pembelajaran itu saya telah bisa untuk kemudian meningkatkan keterampilan digital, yaitu siswa menggunakan perangkat Chromebook dan juga HP. Waktu itu Chromebook digunakan untuk membuat desain Canva begitu, untuk sehingga siswa dapat menghasilkan produk pada waktu itu adalah karya puisi cetak begitu ya. Terus kemudian perangkat HP itu kemarin siswa dapat menggunakan HP untuk merekam, baik itu rekaman suara pembacaan puisi dan juga merekam video juga pembacaan puisi begitu. Baik, saya juga sepakat dengan yang Pak Haji sampaikan. Berdasarkan catatan pengamatan saya juga sudah teramati nih Pak, saat kegiatan studi literasi itu siswa sudah mencari informasi melalui mesin cari. Kemudian dalam kegiatan proyek siswa memanfaatkan Canva, kemudian ada alat perekam video, audio untuk menyajikan karya puisi. Baik, untuk selanjutnya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ketercapaiannya seperti apa Pak? Baik, untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi menurut saya juga sudah tercapai dengan sangat baik. Waktu itu apa yang saya rencanakan begitu, baik itu diferensiasi proses, diferensiasi konten maupun diferensiasi produknya itu bisa berjalan sesuai dengan rencana dan hasilnya juga seperti yang diinginkan begitu. Yang pertama kaitannya dengan diferensiasi proses pada waktu itu terlaksana dalam pembelajaran
mulai dari kegiatan studi literasi, terus field trip, terus kemudian ada presentasi proyek begitu ya, terus kemudian pembuatan proyek begitu. Itu berjalan dengan baik dan semuanya lancar begitu. Kaitannya dengan diferensiasi konten, kemarin media pembelajaran yang saya siapkan alhamdulillah juga bisa dimanfaatkan dengan baik begitu, mulai dari buku literatur terkait dengan puisi anak, terus kemudian ada video pembelajaran dan lain-lain itu. Terus kemudian kaitannya dengan diferensiasi produk, kemarin siswa berhasil membuat karya produk pembelajaran begitu nih. Itu ada 3 ragam jenis karya. Yang pertama adalah teks puisi yang didesain menggunakan Canva itu kemarin, terus kemudian di print. Terus kemudian ada karya yang berupa audio begitu melalui rekaman suara begitu. Terus yang selanjutnya adalah video pembacaan puisi begitu, berbentuk video begitu Ibu. Bagus Pak, saya juga sangat mengapresiasi Pak Haji sudah memanfaatkan berbagai aset yang dimiliki sekolah untuk pelaksanaan pembelajaran kemarin, seperti halnya tadi dalam peningkatan digital skill, kemudian juga dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dari diferensiasi kontennya teramati Pak Haji sudah memanfaatkan beragam media, kemudian dalam diferensiasi proses dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian juga untuk diferensiasi produknya teramati dari ragam karya siswa. Baik, selanjutnya tentang penerapan sosial pembelajaran sosial emosional. Bagaimana Pak? Baik, terkait dengan penerapan KSE ya dalam pembelajaran begitu, kemarin saya terapkan mulai dari absensi, ketika kegiatan absensi, persepsi, terus kemudian di kegiatan inti itu ada ketika siswa mengamati lingkungan alam begitu untuk kemudian dirasakan sehingga mereka bisa menyusun suatu puisi berdasarkan apa yang mereka amati dan mereka rasakan begitu. Dari situ berjalan dengan cukup baik ketercapaiannya Ibu begitu. Baik, kemudian yang keempat tentang menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam proses pembelajaran. Menurut Pak Haji sendiri bagaimana ketercapaiannya? Ketercapaian untuk penggunaan bahasa ya Bu, menurut saya masih di level cukup baik begitu. Jujur saja kemarin dalam pembelajaran saya juga masih menggunakan bahasa-bahasa yang campur-campur begitu ya mungkin ya, dan juga mungkin teknik public speaking yang mungkin kadang monoton, kadang bisa terus kemudian menghidupkan suasana kelas, tapi kadang juga masih monoton begitu. Baik, kemudian yang terakhir tentang strategi pembelajaran yang meningkatkan keterampilan berkolaborasi bagi siswa. Bagaimana Pak ketercapaiannya? Ya, untuk ketercapaian terkait dengan kolaborasi siswa gitu ya dalam pembelajaran juga sudah berjalan baik, meskipun kalau saya nilai itu berjalannya ketercapaiannya di level cukup baik begitu Ibu. Kemarin mayoritas siswa sudah berkolaborasi begitu ya dalam pembelajaran, meskipun ada 2-3 siswa yang masih pasif begitu ketika kegiatan kolaborasi itu begitu. Baik, Ya. berdasarkan apa yang sudah Pak Haji sampaikan, juga jika kita melihat kembali proses pembelajaran kemarin, apabila di skala 1 sampai 10 nih, kira-kira menurut Pak Haji sendiri, Pak Haji berada pada level skor berapa Pak? Nilai rentang 1 sampai 10 begitu. Saya menilai diri saya sendiri mungkin di nilai 7 Ibu. Itu dalam pembelajaran yang kemarin. menyebabkan Pak Haji berpikir demikian? Ya, karena mungkin saya merasa masih ada memiliki atau merasa ada 3 hal yang masih menjadi kekurangan saya begitu dalam penerapan pembelajaran kemarin itu. Yang pertama kaitannya dengan ice breaking dalam pembelajaran gitu ya, kaitannya nanti ke KSE ya itu ya. Itu kemarin ice breaking yang saya gunakan itu masih belum beragam begitu nih. Jadi masih satu jenis ice breaking tapi saya gunakan berulang-ulang begitu. Mungkin di awal masih
oke lah, masih boom gitu ya, tetapi untuk yang kedua ketiga memang kurang begitu. Itu kelemahan pertama saya. Yang kedua itu kaitannya dengan mungkin terkait dengan gaya bahasa atau mungkin teknik public speaking saya dalam pembelajaran itu ya Bu, yang masih mungkin perlu saya tingkatkan begitu untuk kemudian bisa menghidupkan lagi suasana pembelajaran di kelas. Terus yang ketiga tadi kaitannya dengan pembelajaran kolaboratif, meskipun mungkin secara mayoritas siswa sudah aktif gitu nih, tapi memang dengan catatan masih ada 2-3 siswa yang masih pasif begitu dalam kegiatan kolaborasi itu begitu Ibu. Menurut Pak Haji, kira-kira kan tadi Pak Haji beranggapan bahwa skornya 7 nih. Kira-kira kompetensi tersebut dapat Pak Haji tingkatkan atau dimaksimalkan di skor berapa? Oke, mungkin bisa saya upayakan untuk ditingkatkan sampai dinilai 9 Bu. Gitu. 9. Nah, dari skor 7 ke skor 9. Mungkin sudah terpikirkan suatu rencana, rencana di benak Pak Haji, apa rencana yang ingin Pak Haji lakukan untuk meningkatkan dari 7 ke skor 9 tadi? Oke, baik. Kaitannya dengan bagaimana upaya meningkatkannya ya. Jadi 3 hal yang tadi yang menjadi dasar kelemahan saya itu nanti akan saya coba tingkatkan dengan jadi indikatornya nanti seperti ini. Untuk ice breakingnya mungkin dalam pembelajaran saya harus menggunakan ice breaking yang lebih beragam begitu dalam pembelajaran. Terus yang kedua saya harus bisa memperbaiki teknik public speaking saya begitu, mungkin untuk kemudian bisa menghidupkan suasana kelas begitu nih. Terus kemudian yang ketiga saya harus lebih bisa mendesain metode pembelajaran maupun model pembelajaran yang bisa lebih mengaktifkan siswa, terutama siswa-siswa yang memang masih pasif itu tadi begitu Ibu. Terus cara yang saya lakukan untuk itu sehingga nanti bisa tercapai itu yang pertama, nanti mungkin saya akan belajar begitu dengan rekan sejawat ya, termasuk dengan Bu Ida, nanti sharing-sharing terkait dengan public speaking atau mungkin terkait dengan ice breaking atau mungkin terkait dengan metode pembelajaran kolaboratif seperti itu, sehingga nanti saya mendapatkan banyak inspirasi dari teman-teman. Yang kedua mungkin dari studi literasi Bu, mungkin baik itu literasi digital maupun tekstual begitu nih. Saya nanti akan belajar dari YouTube mungkin kalau ice breaking gitu, kalau metode atau media mungkin dari belajar banyak dari jurnal-jurnal online, dari Google Scholar atau apa begitu. Mungkin itu sih Bu. Baik, jadi tadi ini usaha yang akan Pak Haji lakukan dalam meningkatkan potensi untuk hal public speakingnya, kemudian ice breaking, dan juga untuk mendesain metode pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Baik, selanjutnya kapan Pak Haji berkomitmen untuk mulai melaksanakan usaha tadi untuk merealisasikan rencananya? Baik, mungkin saya akan berkomitmen mulai saat ini juga Bu. Ya mungkin meskipun nanti pelan-pelan begitu ya, step by step nanti saya akan memulai mencoba untuk kemudian ya sharing dengan rekan sejawat, ya belajar lagi seperti itu. Mulai dari ini mungkin nanti targetnya sampai di akhir tahun pembelajaran ini yang tinggal beberapa bulan ini, sehingga nanti targetnya di awal tahun ajaran baru besok ya setidaknya kemampuan kompetensi saya dalam mengajar, terutama pada hal-hal yang masih kurang tadi, bisa sudah lebih baik lagi begitu Ibu. Semoga bisa terrealisasi ya Pak. Amin. Terakhir mungkin Pak Haji bisa menyampaikan kesimpulan yang Pak Haji dapat dari percakapan pasca observasi ini. Tentunya saya terima kasih banyak kepada Bu Ida yang telah kemudian memfasilitasi saya mulai dari
ya mungkin kegiatan dari pra observasi, terus pas observasi maupun pasca observasi begitu gitu. Sehingga saya dapat kemudian berupaya untuk menampilkan apa yang saya bisa, terus dari apa yang saya bisa itu ternyata masih dapat ditemukan beberapa hal yang harus saya perbaiki begitu, sehingga saya bisa merefleksikan itu dan juga mengupayakan perbaikan ke depannya begitu Ibu, sehingga harapannya nanti kompetensi saya bisa terus kemudian bisa meningkat lagi begitu Ibu. Semoga harapan-harapan Pak Haji bisa terwujud, juga kita bisa bersama-sama memfasilitasi murid untuk perkembangannya sesuai dengan kodrat mereka. Amin Bu. Terima kasih Pak Haji atas waktu yang sudah diberikan. Sama-sama, Kita Ibu. bisa ngobrol-ngobrol lagi mungkin di akhir semester Siap, untuk insya Allah. mengetahui ketercapaian dari rencana Pak Haji yang barusan disampaikan. Ibu, siap. Baik, demikian percakapan pasca observasi dalam rangkaian supervisi akademik dengan paradigma berbasis coaching. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.